Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada siang yang berbahagia ini. Kita berjumpa kembali dalam satu majelis untuk mempelajari mempelajari hadis. Walau satu ayat, satu hadis, kita berharap bermanfaat untuk perjalanan hidup kita sebagai bekal meniti iman dan takwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan memahami, mengamalkannya, serta istiqomah di dalamnya hingga saat kematian datang menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan Yaumul Mahsyar, hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di antara mereka ada orang-orang mukmin, tapi di antara mereka juga ada orang-orang kafir. Bagaimana keadaan orang kafir ketika itu? Pertama, mereka berjalan di padang mahsyar bukan dengan kakinya, tapi ada yang berjalan dengan mukanya. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari di nomor 6042. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, anna rajulan, bahwasannya ada seorang laki, qal, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yukhsharul kafiru ala wajhihi, bagaimana orang-orang kafir kelak dikumpulkan dengan cara ditelungkupkan di atas wajahnya. Qala, Nabi bersabda, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan mereka berjalan di atas kedua kakinya di dunia, qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah, maka Allah tentu mampu menjalankan mereka di atas wajahnya kelak di hari kiamat. Qal, maka Qatadah mengatakan, bala, benar, wa izzati rabbina, demi kekuasaan Rabbku,
membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti orang-orang kafir itu posisinya adalah kepala di mana? Di bawah, kaki di atas. Tapi bukan sirkus, Bu. Kalau di dunia hebat itu, dapat duit, bikin apa? Bikin pertunjukan. Dia bisa berjalan di atas kepalanya. Kalau sekarang bukan pertunjukan, nggak laku. Bikin konten, iya kan? Laris tuh. Banyak yang apa? Kasih apa? Sub. Waduh. Ya. Itu kalau di dunia sekarang. Nanti kalau ada orang yang berjalan di atas kepalanya, di akhirat itu bukan kehebatan itu. Kalau di dunia hebat, bisa berjalan di atas kepalanya. Kalau di akhirat kebalikannya. Justru dia orang yang hina. Ternyata mereka adalah al-kafiru, orang-orang kafir. Berikut yang kedua, mereka digiring ke neraka Jahannam beserta berhala-berhala, beserta sesembahan-sesembahan mereka. Jadi tergantung dulu di dunia menyembah apa. Kalau menyembah matahari, maka matahari itu akan membawanya masuk ke dalam Jahannam. Yang menyembah bintang, maka bintang pun dihadirkan. Dia juga akan mengajak para penyembah-penyembahnya ini masuk ke dalam Jahannam. Yang menyembah berhala di kalangan jin, di kalangan manusia. Intinya adalah tauhid. Tauhid yakni ma'ubida bi ghairillah. Apa saja yang disembah selain Allah. Di antara tauhid itu pertama iblis. Maka mereka akan digiring beserta iblis masuk ke dalam Jahannam. Di antaranya apa? Siapa tauhid itu? Ma'ubida bi ghairillahi wa huwa radin. Man ubida bi ghairillah. Orang yang diibadahi selain Allah wa huwa radin, dan dia ridha dengan penyembahan itu. Senang. Walaupun dia tidak mengajak orang lain menyembahnya, tapi ketika ada orang yang menyembahnya, wah senang. Itu tauhid itu, dan itu akan dibawa bersama para penyembahnya masuk ke dalam neraka. Siapa lagi yang disebut dengan tauhid? Yaitu mayyadda'un nas, orang yang mengajak manusia liya'buduhu, untuk menyembahnya. Nah ini beda lagi. Bukan ridho lagi disembah, tapi apa? Mengajak orang lain untuk menyembahnya, menyembah dirinya. Ini tauhid. Bisa jadi dia adalah jenis jin, bisa jadi dia adalah manusia. Mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kalau malaikat nggak mungkin mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Karena tidak mungkin itu terjadi pada malaikat. Tapi kalau ada malaikat yang disembah, iya. Tapi tidak ridho kalau malaikat itu disembah. Siapa yang tidak ridho? Malaikatnya sendiri gak ridho. Makanya nanti di akhirat diadili. Hei malaikat, apakah kamu senang ketika kau disembah di bumi ini? Di alam kehidupan dunia kemarin. Mereka akan memungkiri. Mereka tidak akan ridho dan rela. Maka malaikat tidak akan mungkin digiring bersama mereka di neraka. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan ditanya, Isa, apakah kau mengajak manusia untuk menyembahmu? Tentu jawabannya tidak. Atau bahkan pertanyaan itu bisa jadi, hai Isa, apakah kau rela disembah? Apakah kau ridho disembah oleh manusia? Tentu jawabannya tidak. Maka tidak mungkin Nabi Isa akan digiring bersama para penyembah-penyembahnya masuk ke dalam Jahannam. Tidak mungkin.
Baik. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, biasanya dia yang baca ini. Mana yang baca? Silakan. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Atha bin Yazid Al-Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya bahwa orang-orang berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat roh kita pada hari kiamat nanti? Beliau menjawab, apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat bulan pada malam purnama? Bila tidak ada awan yang menghalanginya. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat matahari? Bila tidak ada awan yang menghalanginya. Mereka menjawab, tidak. Ini menunjukkan bahwa manusia kelak di padang mahsyar, khususnya orang-orang mukmin, akan dimudahkan oleh Allah melihat Allah dengan mata kepala. Semudah ketika mereka melihat bulan purnama di malam purnama. Ketika melihat matahari di terang siang hari. Mereka dengan mudah melihat Allah. Tidak perlu berdesak-desakan. Kayak inti melihat artis atau selebritis. Karena Allah itu akbar, maha besar. Kalau matahari saja segede itu bisa dilihat dari seluruh dunia, seluruh penjuru bumi. Maka bagaimana dengan Allah yang maha besar? Tapi ini khusus untuk orang-orang mukmin. Orang munafik, apalagi orang kafir, tidak akan mampu melihatnya. Beliau lantas, lanjut. Beliau lantas bersabda, sungguh kalian akan dapat melihatnya. Seperti itu juga, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya. Maka di antara mereka ada yang mengikut matahari, ada yang mengikuti matahari. Di antara mereka ada yang mengikuti bulan, dan di antara mereka ada pula yang mengikuti rombongan. Yang menyembah matahari mengikuti matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang mengikuti bintang, yang menyembah sapi mengikuti, yang menyembah dewa, dia akan hadirkan dewa itu. Yang menyembah dewi, dewi siapa? Dewi Sinta, Dewi Persik, astagfirullahaladzim. Siapa? Emang ada yang menyembah? Ada berhala baru dong kalau begitu. Maka tinggallah umat ini. Apa katanya? Maka tinggallah umat ini yang diantaranya ada para munafik. Jadi orang-orang kafir itu digiring bersama-sama sesembahannya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggallah orang muslim. Di mana muslim ini terdiri dari apa? Mukmin dan munafik. Orang kafir digiring masuk. Kata Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat 71, Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Apa kata Allah? Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kalian utusan dari Rabbmu, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan hari ini, yaitu hari kiamat. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Qalu, mereka mengatakan, bala, benar telah datang kepada kami utusan Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada kami. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin, akan tetapi sudah pasti berlaku ketetapan azab bagi mereka, yaitu orang-orang kafir. Mereka jungkir balikkan beserta berhala-berhala mereka. Berikutnya yaitu orang-orang yang berdosa, termasuk di dalamnya orang-orang muslim, bisa jadi. Tapi karena dia berdosa, dia dihimpun oleh Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa bisa demikian? Karena mereka dulu ketika di dunia lupa dari peringatan Allah. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Apa kata Allah? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatan Allah? Al-Qur'an. Al-Quran bukan hanya kabar gembira, tapi juga berisi peringatan. Makanya Al-Quran disebut dengan Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikra. Apa Az-Zikra? Al-Quran. Dan di sini ayatnya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang lupa dari peringatanku, maka apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya akan disediakan penghidupan yang sempit. Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir tentang ayat ini, makna penghidupan yang sempit adalah apa? Siksa di dalam kubur. Penghidupan yang sempit. Sementara orang-orang yang tidak lalai dari peringatan Allah, kuburnya diluaskan. Minimal 70 zira'an, 70 hasta. Bahkan diluaskan madda basari, sejauh mata memandang. Tapi orang-orang yang lupa dari peringatan Allah, dia akan dihimpit
dalam kuburnya. Bahkan disiksa dalam kuburnya. Wa nahsyuruhu, dan kelak kami akan mengumpulkan mereka, menghimpun mereka yaumal qiyamati a'ma, yaitu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Enak di mana, Pak? Buta di dunia atau buta di akhirat, Pak? Benar. Itu benar loh, itu refleks loh itu. Mending di dunia kan daripada di akhirat. Tapi baru sadar dia ucapan itu bisa ditolak. Loh, aku kok ngomong gitu, enak di dunia. Nanti kalau dikasih beneran gimana? Nggak jadi deh. Padahal aslinya itu, orang yang beriman itu mending kesengsaraan itu ada di mana? Di dunia daripada kesengsaraan di akhirat. Kalau memang pilihannya cuma itu, pilihannya dunia akhirat, mana pilih yang mana? Mau sengsara di mana? Ya mending di dunia. Ingin bahagia di mana? Bahagia di dunia apa bahagia akhirat? Ya bahagia di akhirat kalau cuma pilihannya itu. Kalau pilih dua-duanya, ya semua orang pasti ingin pilih dua-duanya. Ya. Dan bahkan itu yang menjadi doa-doa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi bisa jadi bahagia di dunia itu ada kalanya dicabut atau diambil sebagian nikmat Allah. Dia bahagia walaupun dia tidak mendapatkan nikmat. Orang buta misalnya, dia tetap bisa bahagia sekalipun dia tidak mendapatkan nikmat. Bagaimana melihat indahnya dunia ini, masih bisa bahagia. Berapa banyak itu sahabat Nabi yang buta matanya. Ada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan ada sahabat yang namanya Jabir bin Abdillah. Di waktu muda dia melihat, tapi di waktu tua matanya buta. Karena sering menangis karena Allah. Berapa banyak para ulama-ulama yang buta matanya. Karena Allah berjanji, siapa yang aku ambil kecintaannya, Sofiyahu, ya, maka aku akan menggantinya dengan surga. Itu janji Allah. Siapa kekasihnya yang dia cintai? Para mufassir mentakwil Sofiyahu tidak lain adalah apa? Kedua matanya. Ini yang paling dicintai. Siapa yang diambil matanya di dunia ini, ditakdirkan oleh Allah diuji dengan buta dan dia sabar sampai mati, Allah Jalla wa'ala akan menggantinya dengan surga. Demikian pula di dalam ayat 72 surah Al-Isra, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Iya. Wa man kana fi hadhihi, barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini a'ma, buta. Buta apa ini? Bukan buta matanya, buta mata hatinya. Maka orang-orang mukmin yang diuji dengan diambil mata kepalanya, tapi belum tentu diambil mata hatinya. Orang-orang yang buta mata kepalanya belum tentu buta mata hatinya. Sementara banyak orang yang melihat di dunia matanya sehat, tapi buta mata hatinya. Ketika manusia buta mata hatinya, tidak mau menerima kebenaran al-haq dari Allah dan dari Rasulnya, nanti di akhirat dia akan lebih buta lagi. Artinya apa? Buta dua-duanya. Buta mata fisiknya, juga buta mata hatinya. Sudah nggak perlu lagi mata hatinya, buat apa di akhirat? Mata hati itu diperlukan di dunia ini. Untuk apa?
menerima kebenaran. Bisa jadi orang itu tidak melihat matanya, tapi mata hatinya melihat kebenaran. Itu lebih baik daripada sebaliknya. Dia melihat dengan jelas, tapi matanya buta melihat kebenaran. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak memahami hakikat siapa orang yang buta. Kadang-kadang orang itu menilai, mengukur dengan fisik yang bersifat material, yang bersifat jasmaniah. Bahwa kebahagiaan itu dengan hadirnya mata kepala. Tapi ketika mata yang sehat tidak dibarengi dengan sehatnya mata hati, dengan jernih melihat kebenaran sehingga mengikuti kebenaran itu, maka hakikatnya orang tersebut tidak bahagia. Karena hanya memiliki mata dohir, tapi tidak memiliki mata batin. Makanya diajarkan kepada kita, beribadah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Menyembah Allah itu seakan-akan melihatnya. Melihat dengan apa? Mata kepala? Tidak. Dengan mata apa? Dengan mata hati. Sekalipun mata kita ini tidak terpejam, karena makruh. Salat itu memejamkan mata. Tetap dalam kondisi melihat. Tapi tetap mata hati kita seakan-akan melihat Allah. Beda dengan orang yang berkontemplasi, bermeditasi, dengan memejamkan mata supaya konsentrasi. Bisa jadi konsep yang salah ini tidak akan menemukan hakikat Allah yang mestinya dilihat dengan mata hatinya. Tapi bisa jadi itu hanya tipuan, yang dilihat adalah syaitan yang hadir dalam hatinya. Ini kadang-kadang orang kalau sudah mengikuti cara-cara menyimpang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, syaitan bahkan iblis datang langsung hadir dalam hati manusia yang sudah menyimpang. Seakan-akan dia melihat Allah padahal tidak. Makanya hati-hati. Kaifiyah, tata cara yang Allah dan Rasul berikan itu ikuti. Kalau sudah menyimpang dari tata cara dan kaifiyah syariat yang telah ditetapkan, pasti yang hadir bukan Allah. Yang dilihat bukan Allah. Yang dirasakan bukan Allah. Tapi syaitan yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Jangankan menciptakan hal baru dalam beribadah, mengintervensi hak ibadah yang mestinya milik Allah, diintervensi, bisa jadi disitulah masuknya syaitan. Ketika orang menetapkan tata cara tertentu sebagai tambahan di dalam ibadah, sementara Allah dan Rasulnya tidak menetapkan. Tapi manusia menetapkan jumlah hitungan. Baca ini la ilaha illallah 1500 kali. Ini termasuk memasuki wilayah hak Allah dengan menetapkan hitungan. Padahal Allah tidak pernah menetapkan hitungan sejumlah itu. Nabi tidak pernah mencontohkan dan menganjurkan untuk mengikuti hitungan tersebut. Tapi dia mengikuti hitungan secara fix. Dari mana itu? Dari syaitan. Ketika kaifiyah ini diikuti, padahal ini tata cara yang bukan dari Allah dan Rasul, tapi dari syaitan, maka sponsorshipnya akan datang. Siapa sponsornya? Syaitan. Makanya jangan heran kalau orang mengamalkan zikir-zikir sampai ribuan, sementara Nabi tidak pernah memerintahkan dengan hitungan ini, hitungan itu. Yang hadir itu adalah jin. Ya banyak, bukan hanya itu. Antum di pasaran itu banyak buku-buku, baca ini sekian ribu kali, fadilahnya ini. Baca ini Asmaul Husna sekian kali, fadilahnya ini. Padahal Nabi tidak pernah menetapkan itu. Coba antum amalkan.
nanti antum ditawari, jin akan datang kasih proposal untuk kita. Antum mau nggak? Kamu pengen apa? Pengen kaya mendadak? Pengen apa? Pengen cantik mendadak? Pengen apa? Pengen sakti, mondro, kuno, bisa hilang tapi nggak bisa? Baik. Berikut dalam surah yang sama, ada kalanya manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan bisu dan tuli. Pada surah Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala tajid lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-sekali kamu tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Iya. Umya yaitu dalam keadaan buta. Wa bukma bisu. Wa summa dan apa peka itu? Tuli, lengkap sudah. Mending buta, bisu, tuli di dunia, tapi melihat, mendengar, dan berbicara di akhirat. Tapi kalau ada orang-orang yang lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari petunjuk yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah, maka inilah kesudahan dari mereka kelak di akhirat. Ujung akhirnya mana? Ma'wahum jahannam. Apa katanya? Lanjut. Kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Iya. Jadi tidak akan pernah padam nyala api, karena selalu ditambah oleh Allah. Kenapa? Ditambah terus sama Allah. Karena bahan bakarnya adalah siapa? Setiap kali dilemparkan manusia, ibarat perapian itu ditambah bahan bakar. Yang ketiga, dijadikan kecil kerdil sebesar biji sawi. Siapakah mereka ini? Mereka tidak lain orang-orang yang sombong. Kelak di akhirat, di padang mahsyar, dijadikan tubuhnya kecil. Karena dia di dunia apa? Sombong. Sombong itu gambarannya membesar apa mengecil? Hah? Sombong itu membesar apa mengecil? Kalau sombong di dunia kan dia membesar. Nanti di akhirat kebalikannya. Makanya kata orang Jawa, sombong itu apa? Hah? Gumede. Apa gumede? Gede itu apa gede? Besar. Gumede itu merasa gede. Gumede itu merasa gede. Merasa dirinya gede. Sombong itu. Makanya orang Jawa bilang sombong itu gumede. Merasa besar. Padahal tidak besar. Bisa jadi fisiknya gede. Fisiknya gede. Tapi bukan itu maksudnya. Merasa besar di sini apa? Dia menganggap orang lain kecil. Makanya definisi sombong itu apa?
kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kebenaran yang dibawa orang itu ditolak, dan orang yang membawa kebenaran itu dikecilkan. Itu sombong. Sombong itu bukan ke orang yang pakai baju bagus, tasnya bagus, pakai sepatunya pakai apa, Pak? Halo? Bingung nyebutnya karena banyak mereknya Bapak ini. Ya. Muslim 63. Hmm. 71. Baik, baca hadisnya dulu. Orang yang dijadikan kecil seperti zarrah. Silakan. Suwaid bin Nasr. Suwaid bin Nasr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Azlan, dari Amr bin Suhaib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti biji sawi yang menjelma dalam bentuk kaum pria. Iya. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzarri. Orang-orang yang sombong kelak di hari kiamat dikumpulkan bagaikan biji sawi. Tahu kan biji sawi atau belum tahu? Kan dari dulu kan barang siapa yang beramal walaupun seberat biji sawi. Dari dulu belum pernah tahu biji sawi segede apa. Kalau antum biji mentimun tahu, biji selasi tahu ya. Ini biji sawi yang mana? Kalau enggak orang pertanian ya enggak tahu. Tapi terjemah kita itu sering begitu. Padahal zarrah itu pokoknya unsur terkecil dari sebuah materi. Itu zarrah. Mungkin dalam dulu belum ada mikroskop untuk bisa mendeteksi zat atau bagian terkecil dari sebuah materi. Setelah itu ditemukan mikroskop, diteliti ternyata molekul. Setelah diteliti lagi berkembang atom. Diteliti lagi atom, dibagi lagi, ada proton, inti atomnya neutron, ada muatan negatifnya elektron. Suatu saat nanti bisa dibagi lebih kecil lagi. Artinya amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan tetap tunjukkan sekecil apapun. Nah ini bisa jadi orang ini dijelmakan sebagai laki-laki tapi kecil. Mungkin orang tidak mengetahui dan tidak menampak dirinya. Kemudian bagaimana keadaan mereka ini? Mereka diikuti dengan segala kehinaan dari segala penjuru tempat. Mereka dikirim tempat tahanan di neraka jahanam yang bernama Bulas. Iya. Yang berada di neraka teratas. Iya, di neraka teratas ada tempat khusus yang bernama apa? Bulas. Busa apa? Jangan diteruskan bulastri mah tetanggamu itu. Bulas ini bahasa Arab itu.
yakhshahumud dhullu min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Bagaimana bulas itu? Dia terletak ta'luhum narul. Dia terletak di neraka paling atas. Ya meskipun paling atas, jangan bilang lumayan ya. Tetap aja di neraka paling atas. Narul anyar yusqauna min usarati ahlin nar. Apa makan dan minuman mereka? Mereka dikelilingi oleh api neraka. Mereka diberi minum dari rasan penghuni neraka, yaitu nanah yang bercampur darah dari penghuni neraka. Iya, yusqauna min usarati ahlin nar. Mereka diberi minum dari apa? Dengan apa? Jusnya ahli neraka. Jus sarinya ahli neraka. Apa sarinya ahli neraka? Tinatul khobal. Apa tinatul khobal? Yaitu waghassaqa, nanah. Damun waghassaqa, darah dan nanah orang yang perasan atau yang keluar dari ahli neraka. Jadi ahli neraka itu disiksa mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah. Nah itu saripati mereka, jusnya mereka. Itulah minumannya orang-orang yang sombong di dunia ini. Sudah dijadikan kecil, dimasukin ke neraka jahanam, ditempatkan di tempat namanya bulas. Ternyata diberi minuman dari apa? Tinatal khobal, yaitu perasan ahli neraka. Siapakah orang yang sombong itu? Baik, baca hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat debu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibri, terdapat walau seberat biji zarrah dari sifat kesombongan. Sombong walaupun sekecil apapun, itu penyebab orang dihalang-halangi masuk ke dalam surga. Maka seorang lelaki bertanya, Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? ya, bagaimana kalau ada orang yang suka pakai baju bagus, sepatu bagus, tasnya bagus? Umumnya kan ada orang seperti itu, sombong tuh. Tiap pengajian ganti terus. Dia aja yang menganggap dia seperti itu, padahal dia biasa-biasa saja. Gak pamer, iya kan? Ya karena mungkin malah dia nggak punya baju, bajunya selalu pinjam dari tempat apa? Rental baju, bisa jadi ganti terus kan? Tapi kadang ada orang yang sebaliknya menganggap sombong karena bajunya selalu ganti atau bajunya bagus. Bukan itu definisi sombong itu. Sombong itu kaitannya dengan sikap, bukan tampilan dohir. Silakan mau pakai baju bagus, mau pakai sepatu bagus. Kenapa? Justru Allah cinta kepada keindahan. Apa kata Nabi? Jawab Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu indah, jamil, Dia menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, jamil, yuhibbul jamal. Dia mencintai, suka kepada keindahan. Silakan berpakaian yang bagus, tunjukkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadamu. Yang penting jangan sombong sikapnya itu, dan tahu apa definisi sombong itu. Terutama pakai pakaian yang indah saat memasuki apa? Halo, masjid, kita menghadap kepada Allah. Ya Bani Adam, kata Allah dalam surah Al-A'raf, hai anak Adam, khudhu zinatakum, pakai pakaian kamu yang bagus-bagus,
Inda kulli masjidin, ketika kau memasuki masjid. Untuk apa? Melaksanakan sholat. Ngadep presiden aja pakaiannya bagus. Pakai apa? Jas, pakai batik yang mahal. Pakai sandal jepit apa sepatu? Sepatunya aja disemir, mengkilap, ya kan? Coba, kadang masuk ke masjid, menghadap raja di raja, Allah, Al-Malikul Mulk, Maharaja di raja. Kadang-kadang cuma pakai kaos oblong. Belakangnya ada sponsornya lagi. Apa? Gambar partai lagi, ya? Astagfirullah. Bawa-bawa kelompok partai, golongan dan sebagainya. Pakai perhiasan. Kalau yang punya perhiasan, bukan perhiasan cincin, gelang, kalung, bukan. Perhiasan itu apa? Karena Allah menciptakan pakaian ini sebagai penutup aurat, dan fungsi kedua sebagai apa? Rishan, sebagai perhiasan. Pakai pakaian yang bagus. Punya gamis, pakai gamisnya untuk sholat. Punya sorban, bawa sorbannya. Jangan hanya pas pada waktu apa? Idul Fitri aja, ya kan? Padahal dia sholatnya nggak di masjid. Di mana? Di lapangan, ya kan? Mestinya di masjid, rumah Allah. Kadang-kadang di lapangan tempat parkir, kemarin dipakai konser, dipakai sholat, berhias. Berhias itu ketika memasuki masjid. Inda kulli masjidin. Bukan inda kulli musolla. Musolla itu tanah lapang, tempat sholat id. Kadang-kadang berhiasnya ketika di luar, tidak memasuki masjid. Silakan, Allah itu indah, suka keindahan dimanapun. Yang penting harus sikapnya benar. Bagaimana sikapnya benar? Jauh dari kesombongan. Nah, baru Nabi mendefinisikan apa itu sombong. Sedangkan, apa katanya? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iya. Wal kibru, dan sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kebenaran yang datang itu ditolak, dan orang yang membawa kebenaran itu diremehkan. Kalau diremehkan itu dianggap gede atau dianggap kecil, Pak? Dianggap kecil. Makanya orang-orang sombong nanti di akhirat justru akan dibalas, dibuat tubuhnya kecil. Yang keempat, diberi pakaian dari api. Siapa mereka? Orang yang memakai pakaian kebesaran. Kebesaran itu maksudnya bukan kedodoran, bukan. Pakaian yang menunjukkan sikap sombongnya. Pakaian kebesaran. Dia merasa bangga dengan pakaian itu. Dan ini perkara hati juga. Pakaian bagus gak apa-apa, asal hatinya benar. Dan pakaian itu tidak termasuk pakaian suhra. Suhra. Apa pakaian suhra itu? Baca dari Abdullah bin Umar. Dari itu Marfu dia berkata, orang yang memakai pakaian mewah, maka Allah akan memakaikan pakaian tersebut pada hari kiamat, kemudian disuruh dengan api neraka. Iya. Bagaimana mengkorelasikan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Allah itu indah, suka keindahan. Sementara ini memakai pakaian yang mewah. Sekarang definisi indah dengan mewah itu beda atau tidak? Hah? Beda. Kalau indah itu bisa jadi pakaian yang sederhana tapi indah. Menutup aurat, sopan. Tapi belum tentu mewah. Tapi kalau pakaian mewah menunjukkan apa? Adanya unsur berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bisa pada banyak segi. Mungkin bisa jadi berlebihan bahannya.
Contoh bagi laki-laki, kelebihan bahan sampai menyapu tanah. Pakaian para pembesar sehingga dia isbal. Isbal tahu? Iya. Sampai menyapu tanahnya. Wah, itu bagi seorang pembesar kan gitu, menyapu tanah. Ada lagi, walaupun itu dipakai pada saat-saat tertentu. Ada pakaian wanita itu bawanya itu sampai 10 meter. Sehingga ditarik banyak orang. Ada nggak seperti itu? Halo? Siap-siap kalau ibu-ibu pakai pakaian seperti itu akan disulut dengan api neraka. Berlebihan atau tidak itu? Berlebihan. Pakaian apa bu itu? Ekornya berapa meter? Bisa 5 meter, bisa panjang. Pakaian mewah. Bisa jadi dari apa? Dari perhiasan yang ada pada pakaian itu. Penuh dengan manik-manik, batu-batu yang mahal. Apa? Burci? Apa? Payet. Payet. Ini tidak sembarang batu ini. Saking banyaknya batu sampai keberatan. Itu pakaian surah, pakaian kemewahan. Lebay. Bisa jadi apa? Harganya mahal. Padahal kalau dengan produk yang sama, dia bisa beli cuman barangkali 500.000, paling mahal 1 juta. Tapi ini puluhan bahkan ratusan juta. Gara-gara apa? Bekas artis. Padahal biasa, tapi hanya karena ini bekas artis tertentu yang nilainya apa? Mahal. Ini termasuk jenis pakaian suhra. Hati-hati orang yang memakai pakaian suhra seperti ini. Kata Nabi, man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian suhra, albasahullahu yaumal qiyamah thawban mislah, niscaya kelak di hari kiamat dia akan dipakaikan dengan pakaian yang sama seperti itu. Zada an abi awana thumma tulahhabu fihin naru, kemudian disulutkan terhadap pakaian itu, yakni api neraka, sehingga dia terbakar. Kadang-kadang orang itu bukan beli pakaian pak, beli merek. Gara-gara merek tertentu harganya bisa 10 kali lipat. Padahal produknya sama, bisa jadi bahannya sama. Cuman gara-gara mungkin dia harus keliling dulu ke luar negeri, ya, nyampe ke Indonesia harganya sudah 10 kali lipat, sudah mereknya terkenal internasional. Dia beli, dia pakai dengan bangga produknya tersebut. Ini termasuk suhra, pakaian kemewahan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka berhati-hati dengan pakaian tersebut. Yang kelima, ada orang-orang yang nanti dikumpulkan di padang mahsyar dengan dicoreng wajahnya, bahkan terkelupas kulitnya. Mereka yang tidak punya malu di dunia. Tapi di sini, yakni orang-orang yang telah membuat hilangnya rasa malu dirinya ketika saat di dunia dengan meminta-minta. Makanya Allah akan membuat dia tercoreng wajahnya, bahkan kulitnya terkelupas atau terluka mukanya. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta sedekah, sedangkan dia mempunyai apa yang mencukupinya, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng, atau dalam keadaan kulit yang terkelupas, atau dalam keadaan terluka-lukanya. Iya.
Man sa'ala, barang siapa meminta-minta. Berarti profesinya apa ini? Pengemis. Walahu ma yughnihi, padahal dia termasuk orang yang dianggap mampu. Kalau jiwa mental pengemis, udah nggak lihat dia mampu apa enggak. Karena memang mentalnya mental pengemis. Sehingga apa? Dia meminta-minta. Padahal dia mampu. Akhirnya jadi profesi. Itu tiap hari-hari tertentu di drop Pak. Di perempatan. Nanti sore naik lagi, naik truk. Ada manajernya Pak. Di Surabaya itu manajernya punya si Arfi Pak. Karena memang profesi satu desa itu mengemis semua. Itu hari Jumat itu selalu biasanya keliling, di drop keliling. Kalau enggak yang di perempatan itu tiap hari. Mereka kalau dipegang, ditangkap, dimasukin Liponsos, yaitu lembaga sosial. Padahal di sana dicukupi makannya, enggak mau Pak. Kenapa? Cuman makan doang, uang saku mungkin sedikit. Tapi dikungkung di situ, nggak bisa bebas. Tapi kalau dia mengemis di perempatan, jam 11 sudah ke ke minimarket, tuker duit. Tanya, Mbah, dapat berapa? Sepi. Berapa? 750. 750 sepi, Bu. Makanya kalau disuruh di panti sosial nggak akan mau mereka. Udah nggak bisa bebas, nggak dapat duit. Hitung aja itu. Berapa menit perempatan, lampu merah. Setiap orang ngasih misalnya, dapat 2.000 misalnya. Tinggal ngelakkan berapa menit dalam sehari. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini, meminta-minta. Apa yang terjadi? Ja'at yaumal qiyamati khumusun au khudushun au kuduhun fi wajhi. Maka datang dia kelak di hari kiamat dengan tercoreng-coreng wajahnya dan terkelupas kulitnya atau dalam keadaan terluka mukanya. Faqala ya Rasulullah, wa mal ghina? Kemudian ada orang yang bertanya, kapan orang dikatakan cukup sehingga dia tidak boleh meminta-minta? Qala khamsuna dirhaman au qimatuha minadz dzahab. Yaitu apabila seseorang memiliki 50 dirham atau yang senilai dengan uang emas. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar uang emas. 1 dirham taruhlah kurang lebih 100.000. 100 kali 50 berarti berapa? Berapa, Bu? Pak? Halo? 100.000 kali 50? 5 juta. Makanya antum kalau sudah punya duit 5 juta, simpanan 5 juta, haram meminta. Di dalam hadis yang lain, mereka datang di hari kiamat dalam keadaan mukanya tanpa daging, artinya jadi tengkorak. Minta-minta itu nggak boleh haram, kecuali 3 kelompok manusia yang diperbolehkan. Siapa 3 kelompok manusia itu? Pertama, orang yang minta-minta dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Dia pihak ketiga. Pihak pertama dan kedua ini berselisih, mau bertengkar, berkelahi, bunuh-membunuh, mau perang. Nah, ternyata ada urusan hutang piutang. Kita sebagai pihak ketiga mencari dana untuk menyelesaikan hutang piutang mereka ini supaya tidak terjadi pertikaian. Nah, kita meminta-minta boleh sampai urusan ini selesai. Yang kedua, orang yang ditimpa bencana sehingga hilang penghasilannya sampai dia mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, orang yang disaksikan oleh 3 orang yang jujur bahwa memang betul-betul dia miskin.
Tapi dia tidak minta-minta. Orang seperti ini tidak minta-minta. Tapi dia terpaksa memintanya. Sangat terpaksa. Karena memang dia butuh. Itu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beda antara peminta-minta dengan orang miskin. Contoh dari hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dari Abu Hurairah. Silakan Ustaz. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disebut orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta, yang diberi orang satu atau dua biji kurma atau dua suap makanan, tetapi orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tahu menjaga diri dari meminta-minta. Justru orang miskin itu tidak meminta-minta. Beda kan? Sa'il wa miskin. Kalau peminta-minta belum tentu miskin. Bisa jadi itu profesi, dia kaya, tapi profesinya meminta-minta. Tapi orang miskin, dia betul-betul tidak punya harta, tapi dia menjaga dirinya dari apa? Meminta-minta. Jika kamu mau, apa katanya? Jika kamu mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meminta-minta kepada orang banyak dengan Nyinyir. Kata Allah, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa kata Allah? berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Karena dia tidak sempat untuk berusaha, tidak sempat bekerja, hidupnya di jalan Allah, membela agama Allah. Terus mereka tidak apa? Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Orang banyak menganggap bahwa dia orang yang kaya, orang yang cukup, padahal dia nggak punya. Gara-gara apa? Dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Bahkan kadang orang mau membeli dia menolak. Seakan-akan dia sudah punya. Kamu kenal mereka dengan sifatnya bagaimana? Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Iya. Mereka tidak meminta seseorang, minta kepada orang secara mendesak. Apa secara mendesak di sini? Memaksa. Ya tadi itu, nyinyir tadi itu. Dan apa saja harta yang baik, apa kata Allah? Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nah, orang yang seperti inilah yang harus diberi, orang miskin. Tapi dia apa? Jauh dari pantauan orang bahwa dia miskin. Makanya lembaga sosial itu harus punya intel untuk mendeteksi siapa orang miskin yang sebenarnya. Secara dohir dia apa? Kelihatannya cukup. Bahkan masjid-masjid, DKM, takmir itu harus punya database siapa orang miskin yang sebenarnya. Orang itu menjaga dirinya dari meminta-minta, tapi hakikatnya dia miskin. Ya ini. Beda dengan sa'il. Sa'il apa? Peminta-minta. Cuman kalau kita dihadapkan kepada peminta-minta, jangan menghardik. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada peminta-minta jangan kau menghardik. Kamu langganan ke sini ya, minta terus. Masih muda, minta-minta, kerja sana. Nah, itu menghardik. Ucapkan qaulan ma'ruf. Qaulan ma'rufa apa? Yang baik. Maaf, kami nggak bisa memberi, mohon maaf. Ucapkan kata-kata yang baik.
Kadang-kadang nggak ngasih apa? Ngomel, menghardik. Walaupun kadang ngasih tapi juga menghardik. Terakhir ya, amas lu kesini lagi. Baik. Kemudian bendera pengkhianatan. Ini ada di sini. Orang yang berkhianat nanti di akhirat, dia ditandai dengan ditancapkan bendera di dekatnya. Kalau nanti di akhirat ada di sampingnya itu bendera atau tanda, ya, maka di sana berarti orang ini dulu ketika di dunia dia berkhianat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomor 2756 dari Abdullah bin Umar. Silakan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya pengkhianat akan diberi tanda pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah tanda pengkhianatan fulan bin fulan. Iya. Innal ghadira yunsabu lahu liwa'un. Sesungguhnya para pengkhianat yunsabu lahu diberikan kepadanya tanda. Apa? Liwa. Liwa itu apa? Bendera. Dikasih bendera, ditancepin bendera di sampingnya. Kalau di dunia, wah hebat, keren. Di dunia punya bendera. Di akhirat ditancepin liwa, bendera. Itu tandanya dia berkhianat di dunia. Liwa. Ada ar-roya, ada al-liwa. Kalau ar-roya itu panji. Panji itu ar-roya. Kalau liwa itu bendera. Rasul punya panji, Rasul punya liwa. Dua-duanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman bedanya apa di zaman Nabi? Panjinya Rasulullah itu dasarnya warna hitam. Tulisannya warna putih. Beda dengan benderanya. Kalau benderanya warna putih, tulisannya hitam. Ar-roya, makanya ada ashabur royatis sud. Pasukan panji-panji hitam. Itu nanti akan datang di akhir zaman. Apa? Bersama Al-Mahdi, Nabiullah Isa memeringi Dajjal. Di mana Dajjal ini bersama orang-orang Yahudi. Nanti akhir kesudahan mereka. Kemudian berikut tadi yang keenam ya, pengkhianat ditancapkan bendera di hari kiamat. Ini belum kasih judul. Baik, berikut. Memiliki dua lidah api. Nomor 7. Siapakah mereka yang memiliki dua lidah yang terbuat dari api? Lidahnya api. Yaitu mereka orang yang memiliki dua muka di dunia. Double face. Dua apa? Dua muka. Di akhirat dia memiliki apa? Double lips. Punya dua lidah. Terbuat dari apa? Min nar, terbuat dari api. Silakan baca dari Ammar radhiyallahu taala an. Dari Amr
Iya. Man kana lahu wajhani fid dunya. Barang siapa di dunia memiliki dua muka. Gimana dua muka itu? Maksudnya apa dua muka? Itu kiasan kan Pak? Bukan mukanya dua, laki perempuan, bukan. Atau separuh. Ini separuh laki, separuh perempuan, bukan begitu. Apa istilah bermuka dua itu? Munafik. Orang munafik yang bermuka dua nanti di akhirat, dia nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Memiliki lidah yang bercabang dua atau lidahnya dua. Yang lidah ini seperti atau dari api. Ada orang punya lidah dari api di dunia. Hebat nggak? Hebat nggak? Bisa kaya nggak orang itu? Punya lidah dari api di dunia. Bikin apa? Nah itu tadi. Ngumpulin orang. Tiap orang yang datang harus bayar tiket. Jadi kaya dia. Karena orang penasaran. Kok ada orang lidahnya dari api? Itu kalau di dunia hebat. Tapi kalau di akhirat orang seperti itu hina. Kenapa? Karena dia berarti hukum Allah berlaku atas dirinya karena dia dulu bermuka dua, yaitu melakukan kemunafikan. Bagaimana? Kok bisa dikatakan bermuka dua itu tanda dari sifat munafik? Coba kalau kita lihat ciri-ciri munafik dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua. Ayat berapa itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat berapa? 11 apa 12? Wa idza laqul ladina amanu qalu, dan apabila dia kembali bersama dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Berapa? 13 atau 12? 3. Ternyata 14. Silakan baca. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang, Silakan. dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin, Setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Oh iya. Beda berarti itu. Yang dibaca bukan yang di sini, terjemahan sendiri ya. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu, bila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan apa? Amanna. Ya. Kami telah beriman. Ini yang diucapkan di hadapan orang mukmin. Ini di satu sisi atau muka yang satu. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan-syaitan mereka? Komunitas-komunitas mereka. Kembali kepada konco-konco mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang sama-sama munafik, bahkan kafir. Karena orang munafik itu lebih dekat dengan orang mukmin atau orang kafir. Munafik lebih dekat kepada orang kafir. Apabila mereka datang kepada orang-orang kafir,
Apa yang dikatakan mereka? Inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini bersama kalian. Lantas ente kemana? Yuk kemarin kesana ngapain gitu? Kenapa kok kemarin kesana? Mereka akan mengatakan apa? Innama nahnu mustahziun. Kami kesana itu hanya berolok-olok. Gua mau bikin onar. Biar mereka bingung. Biar mereka berpecah belah orang-orang mukmin ini. Itulah istihza, berolok-olok. Dia bermuka dua. Ke orang mukmin ia cari selamat. Ketika nanti orang mukmin menang, dia selamat. Ke orang kafir pun dia tetap bergabung. Ketika orang kafir ini menang, dia juga selamat. Orang sekarang bilang dia main berapa kaki? Main 2 kaki. Istilah baru. Kalau dulu bermuka 2. Kalau sekarang main 2 kaki. Mana yang untung? Karena ini kaum ya bisa jadi istilah apa itu? Oportunis, mana yang menguntungkan. Itulah sikap dasar karakter orang munafik. Tidak punya pendirian. Intinya cari selamat. Mana nanti yang menang? Mukminkah, kafirkah? Nah dia karena main 2 double ini, dia selamat di dunia. Tapi di akhirat Allah tunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bermuka 2 di dunia. Cirinya adalah apa? Lahu lisanani. Dia memiliki 2 lisan, 2 lidah min narin, yang terbuat dari api. Maka hati-hati. Ini ancaman, peringatan buat kita semua. Kemudian yang terakhir, belum ya. Terakhir nomor masih ada. Nomor berapa sekarang? 8 ya, benar ya? Disiram telinganya dengan cairan dari timah. Siapakah mereka ini? Mereka yang suka nguping. Tahu nguping? Tahu nguping? Curi dengar. Curi dengar apa? Curi dengar pembicaraan rahasia. Ada temannya nih, dia mojok sama temannya yang lain. Kelihatannya nih pembicaraan rahasia. Dia nguping. Orang seperti ini kasih cairan dari timah nanti di akhirat. Berdasarkan dari hadis Tirmizi, juga di Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 5024. Ya. Silakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? barang siapa membuat gambar selaksa itu, niscaya Allah akan menyiksanya karenanya di hari kiamat. Sampai dia mampu meniupkan roh terhadap gambar tersebut, padahal dia tidak akan pernah bisa meniupkan roh pada gambar itu. Nah ini lain Pak. Apa? Orang yang menggambar makhluk hidup nanti di hari kiamat disiksa dengan apa? Diperintahkan Allah untuk memberi ruh terhadap gambar makhluk hidup itu. Contoh gambar hewan, apapun nama hewannya. Siapa yang menggambar hewan ini nanti di hari kiamat orang ini diperintahkan untuk memberi ruh terhadap gambar hewannya itu. Atau bahkan menggambar manusia. Karena ini termasuk apa? Makhluk yang bernyawa. Makanya hati-hati. Man sawwara suratan 'adzabahu Allahu biha yaumal qiyamah hatta yanfukha fiha. Hingga dia diperintahkan untuk meniupkan ruh. Makanya kalau menggambar, seandainya itu termasuk kategori makhluk hidup, jangan dibuat real. Dibuat real. Apa maksudnya real? Yaitu terdapat mata, hidung, mulut. Sehingga secara real tampak
mata ini adalah makhluk hidup. Kalau mau gambar misalnya, mau gambar ikan misalnya, jangan kasih mata sama mulut. Ya udah bentuknya aja. Maka itu tidak disebut dengan ikan. Atau tidak disebut dengan gambar ikan. Jadi cuma abstrak. Demikian pula gambar hewan-hewan yang lain. Apalagi manusia. Cuma wujudnya kepala, badan. Tanpa ada mata, hidung, mulut, telinga. Sehingga tampak real. Kenapa? Ini ancamannya. Bukan berarti kita mematikan bakat anak. Dia pandai melukis, dia pandai menggambar, tapi diarahkan. Jangan menggambar makhluk hidup. Kalaupun harus terpaksa menggambar makhluk hidup, jangan dibuat real. Real itu persis seperti makhluk hidup dengan tanda adanya apa? Wajah, mata, telinga, hidung, dan mulut. Nah sekarang ini aneh Pak. Benda mati dibuat hidup. Kereta kan benda mati, mestinya boleh. Dikasih mata, kasih hidung, kasih mulut. Jadilah Thomas, Bercy, Emily, ya kan? Gordon, ya. Ya anaknya kan suka Thomas, beli kereta-kereta Thomas. Ya udah, kalau sudah seperti itu beli, tutup bagian mukanya, bagian wajahnya, ditutup, disolasi. Gitu, jangan saya tampak. Yang mati malah dihidupin sekarang. Bis dikasih mata, jadi tayo. Iya kan? Yang mati dihidupin. Mestinya yang hidup dimatiin. Gambar-gambar makhluk hidup jangan dikasih wajah. Gambar kucing jangan kasih wajah. Apalagi patung. Dan itulah tempat bercokolnya jin kalau ada patung-patung yang real. Matanya, hidungnya, mulutnya. Maka ibu-ibu yang punya bisnis, mungkin jilbab, ya kan? Di rumah punya manekin. Jangan yang real. Beli manekin, patung yang wajahnya kosong. Ada nggak? Lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah. Daripada yang ada hidungnya mancung, mulutnya, matanya. Lebih mahal lagi. Ada bulu matanya lentik, belum ada eyeshadow-nya, belum ada blush on-nya. Yang punya kalah cantik itu. Sama patungnya. Jangan pakai yang itu. Yang kosong, polos. Atau kalau baju, gak perlu pakai kepala. Kalau baju, ya kan, cukup sampai di sini. Sampai leher, kepalanya gak perlu ada. Ada yang seperti itu. Gak apa-apa malahan itu. Jadi intinya itu di muka. Karena muka itu sebagai apa? Perwakilan keseluruhan. Itu muka. Muka itu wajah, itu perwakilan keseluruhan. Coba contoh foto haji. Foto haji itu yang dibutuhkan badannya apa kepalanya? Halo? Abu Jundi. Cukup sampai leher gini. Oh itu Abu Jundi. Kira-kira Abu Jundi mulai leher sampai kaki. Abu Jundi enggak? Bisa abu-abu yang lain, ya kan? Karena nggak jelas. Makanya ya, perwakilan sebagai makhluk hidup itu wajahnya. Makanya kalau gambar makhluk hidup jangan jelas, jangan kasih wajah. Nah ini nanti konsekuensinya. Di hari kiamat nanti disuruh menghidupkan, diperintah memberi ruh. Lanjut. Dan barang siapa berpura-pura, lanjut. Dan barang siapa yang berpura-pura telah memimpikan sesuatu padahal ia berbohong, maka ia akan terus dibebankan untuk meningkatkan dan jalan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kiasan untuk panjangnya siksa Allah. Barang siapa yang mengklaim dirinya bahwa tadi malam dia telah bermimpi, supaya dengan klaim ini menaikkan citra dirinya, namanya pencitraan. Tadi malam aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Langsung naik nggak citranya? Naik. Padahal bohong. Lu Ustadz kan Rasulullah kan tidak bisa diserupai oleh jin. Iblis bahkan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Benar.
Tapi untuk menyatakan bahwa mimpi itu benar, tidak sekedar berdasarkan hadis itu belaka. Lihat track record orang tersebut. Orang itu beriman dan bertakwa enggak? Sholat bolong, ngaku mimpi ketemu Rasul. Kira-kira mungkin atau tidak, Bu? Nggak mungkin lah. Apa cukup dengan sholat? Belum cukup. Apa cukup dengan puasa? Seluruh rukun Islam sampai haji kau lakukan. Belum cukup. Belum cukup apa? Belum cukup. Apakah kau sudah mengetahui, mengenal Rasulullah? Ciri-ciri fisiknya. Pelajari itu ciri fisiknya. Ini mengklaim telah bertemu Rasulullah sementara dia tidak punya standar. Tidak punya standar ukur. Dikatakan Rasulullah dari mana? Jangan-jangan setan menyerupai orang Arab, pakai sorban, baju putih, berjenggot, ngaku Rasul. Sementara kita nggak punya standar. Maka belajar tentang sifat-sifat Rasulullah. Bukan hanya akhlaknya, tapi juga fisiknya. Seberapa panjang rambut Rasulullah. Kadang Rasulullah itu 5, kadang jumma, sepanjang daun telinga ini, sepanjang bahu. Bagaimana cara jalan Rasulullah? Bagaimana jenggot Rasulullah sepanjang apa? Berapa uban yang ada di jenggotnya? Rinci. Katanya kamu tadi malam mimpi ketemu Rasul. Iya. Terus pakai apa? Belangkon. Mana mungkin Rasul pakai belangkon? Ya kan? Katanya kamu mimpi ketemu Rasul. Iya. Pakai apa? Pakai trini. Beliau lagi jogging. Mana mungkin Rasulullah seperti itu? Gak punya standar. Gak mungkin Rasul melakukan hal-hal seperti itu. Hati-hati. Jangan mengklaim. Orang yang mengklaim bahwa seseorang malam bermimpi ini dan itu, padahal dia bohong. Salah satu contoh tadi itu mimpi ketemu Rasul. Sementara apa? Dia bukan orang beriman. Dia bukan orang bertakwa. Dia tidak pernah mempelajari sifat-sifat fisik, akhlak, pribadi, perilaku, sikap, bahasa tubuh, mimik Rasulullah. Dia mengklaim bermimpi ketemu Rasulullah. Apalagi dia bukan orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malas bersolawat kepada beliau. Mana mungkin? Itu hanya klaim. Kalau dia dusta, siksanya apa? Nanti di hari kiamat, hatta yanfukha fiha, hatta ayyakida syairatan. Dia diperintah untuk mengikat gandum. Padahal nggak mungkin itu dilakukan. Sampai kapan dia bisa mampu mengikat gandum? Itulah bentuk siksanya. Yang ketiga, man istama'a ala hadisi qaumin yafirruna bihi minhu subba fi uduni al-anuku yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Lanjut Ustaz. Dan barang siapa mendengar mengupik pembicaraan suatu kaum yang tidak suka untuk didengar orang lain, niscaya di hari kiamat orang itu akan disiram dengan cairan timah di telinganya. Suatu pembicaraan yang orang lain tidak diharapkan mendengar, berarti itu pembicaraan yang bersifat apa? Rahasia. Kalau ada orang yang seperti itu, kita jangan mendekat. Akhlak kita semakin menjauh. Jangan dekat terus nguping. Ini Pak, ancamannya apa? Dituangkan di telinganya cairan timah. Nabi tidak menyebutkan materi pembicaraan. Apakah itu pembicaraan bisnis, apakah itu pembicaraan hubungan sosial, apakah itu pembicaraan tentang agama. Pokoknya pembicaraan itu tidak suka didengar orang lain. Dia menjauh dari kita. Ya sudah, terima. Jangan sok nguping-nguping. Ini ancamannya. Diludahi kedua matanya. Kira-kira gimana Pak? Matanya diludahi. Astagfirullah. Gara-gara apa? Gara-gara dia sendiri meludah ke arah kiblat, terutama ketika waktu sholat. Hati-hati. Nggak boleh meludah ke arah kiblat.
Lebih-lebih ketika sholat, karena di depan kita disitulah wajah Allah. Berarti kau menghina, merendahkan. Ini bagian daripada akhlak yang harus kita ketahui. Dan ini diancam di akhirat loh. Nanti matanya diludahi di akhirat. Entah siapa yang meludahi. Atau jangan-jangan ludahnya sendiri nemplok di situ. Pernah meludah sementara arah angin berlawanan? Halo? Ludah itu balik ke muka kita? Baik. Silakan baca ini. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, yang menurutnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat kedua matanya akan diludahi. Iya. Nabi SAW mengatakan, man tafala tujahal qibla jaa yaumal qiyamati tafluhu baina ainai. Maka nanti dia datang di hari kiamat dengan kedua matanya diludahi. Kok bisa meludah di arah kiblat? Kadang orang itu Pak, ketika sholat tidak mempersiapkan diri membersihkan mulutnya. Masih banyak bersisa sisa-sisa makanan. Apalagi giginya berlubang. Bisa menjadi kabin tempat sisa makanan. Apalagi daging. Bisa nyelip. Ketika sholat asyik lidahnya ke kanan ke kiri. Mencari sisa-sisa makanan. Begitu dapat, pertanyaannya, kau telan atau kau ludahkan? Halo? Kena nih, gede kelihatannya. Halo, kau telan atau kau ludahkan? Kalau kau ludahkan, ini ancamannya. Telan, sholatmu batal. Berarti kau makan. Walaupun sesuap nasi yang nyelip di gigi, kena ketika kau sholat, sayang sekali dibuang, kemudian ditelan, walaupun hanya sesuap nasi, sholatmu batal, termasuk itu makan, walaupun sesuap nasi. Kelihatannya sering dilakukan, kelihatannya ribut ini. Berarti sholatnya kemarin batal terus itu. Astagfirullah. Makanya sebelum kita sholat dianjurkan membersihkan gigi. Rasul selalu bersiwak, ya kan? Atau berkumurlah minimal kalau habis makan. Walaupun tidak berwudu gak apa-apa karena masih punya wudu. Berkumur sebelum kita sholat. Ya gara-gara itu nanti sholatnya bisa batal ketika kita menelan sisa-sisa makanan. Ditelan sholat batal, diludahkan kemudian nanti kena ancaman ini. Apa yang harus dilakukan? Halo? Halo? Nah? Meludah ke sebelah kiri, kena temanmu sebelah. Ya? Ngawur aja. Ini sholat ya, diludahkan ke sebelah kiri, kena sopnya temennya. Tuh, temennya yang di sebelahnya lihat, apa jatuh itu? Nggak sopan banget nih. Ya Bu, kalau dapat diambil, masukin kan? Pernah melakukan itu? Oh ya benar. Kalau nggak kantong ya dompetnya itu. Nggak boleh diludahin. Ya. Dan juga tidak apa? Tidak boleh ditelan, karena sholat. Lanjut Ustaz, siapa yang memakan bawang putih? Lanjut. Siapa yang memakan bawang putih, jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini. Iya. Man akala min hadhil baqala. Siapa yang memakan tanaman ini, al-baqala al-khabitha, yang baunya tidak enak. Intinya itu, baunya tidak enak, mengganggu orang sholat. Fala yaqrabanna masjidana.
jangan mendekati masjid kami. Diucapkan oleh beliau 3 kali. Padahal bawang itu bagus gak untuk kesehatan? Garlic bagus itu. Kalau jadi konsentrat, dibuat pil atau kaplet, wah bisa mahal harganya. Obat apa itu Pak? Aduh, darah tinggi. Bermanfaat itu bawang Pak. Apalagi berani langsung makan bawang tanpa diekstrak atau ya contoh bawang lanang apa? Bawang laki ada kan? Nah itu makan. Wah bagus, sehat itu. Tapi dalam urusan ke masjid orang seperti ini tidak boleh, kecuali harus dibersihkan baunya. Nah ini ada sesuatu yang bau dan tidak membawa kesehatan, justru malah membawa madorot. Bahkan orang bisa mati, bisa kena kanker, juga baunya nggak enak. Apa itu? Jengkol. Jengkol itu sehat Bu. Ini sama sekali membawa madorot. Semua sedunia mengatakan ini banyak madorotnya, banyak bahayanya, sekian puluh bahaya. Duren mainak. Ya antum terjemahkan sendirilah. Udah baunya nggak enak, ya kan? Membawa madorot bagi dirinya, juga bagi mereka yang pasif, juga bisa membawa madorot, ya kan? Apalagi itu. Paham kan maksudnya? Dicambuk dengan api. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ditanya tentang ilmu, tetapi dia menyembunyikan ilmu. Tidak mau sharing, berbagi ilmu kepada orang lain, terutama bagi mereka, bagi orang yang bertanya kepadanya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, terutama ilmu syar'i, ilmu din, ilmu yang dibutuhkan oleh umat manusia agar hidup ini selamat. Dia nggak suka orang lain ngerti, tidak pengen orang lain tercerahkan, tidak pengen orang lain itu selamat. Biar gua aja yang selamat, lu pada sesat aja semua. Apa ancamannya? Sementara ditanya, fakatamahu, dia sembunyikan ilmu itu. Aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Nanti orang ini akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Hanya hati-hati, jangan menyembunyikan ilmu. Jangan pelit, jangan bakhil. Kalau ada orang tanya, jawab. Tapi tentu menjawabnya berdasarkan apa? Ilmu, jangan ngawur. Ya. 12, berapa? 11 ini tadi udah ini ya. Hapus saja. Memikul unta, kuda, dan kambing. Siapa mereka ini? Para koruptor. Koruptor itu nanti akan memikul apa yang dikorupsinya. Nah, yang memikul unta berarti dulu ketika di dunia dia korupsi unta. Memikul kuda, korupsi kuda. Memikul kambing, korupsi kambing. Dipikul itu di atas punggungnya. Untanya melengu, sapinya melengu, kambingnya mengembik, kudanya meringkik. Silakan baca. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata,
Iya, menipu dan berkhianat. Pada hari kiamat kata Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seekor unta yang sedang melengkung di lehernya. Dipikul orang itu, dipikul onta tersebut. Kalau ada orang memikul onta di dunia, hebat nggak? Hebat. Masuk apa itu? Guinness Book Record. Unta diangkat. Tapi nanti kalau di akhirat ada unta diangkat, berarti orang ini apa? Orang ini hina. Orang ini dulu korupsi. Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Ya Rasul, aghisni. Tolonglah aku, wahai Rasul. Kemudian, Maka aku, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." iya, la amlaka laka syai'an katanya. Tidak, aku tidak mampu menolongmu. Bukankah dulu waktu di dunia aku pernah menyampaikan kepadamu, jangan kau korupsi, mengambil harta rampasan perang, mengambil harta baitul mal atau yang lainnya. Ini. Terus pada hari kiamat, kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seekor kuda yang meringkih di lehernya. kemudian Orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku, Rasulullah, menjawab seruannya, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." terus Pada hari kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang membawa seekor kambing yang sedang membelit di lehernya. Terus Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." Terus pada hari kiamat kelak, Pada hari kiamat kelak, aku mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seorang manusia yang sedang menjerit di lehernya. manusia dibopong. Berarti dulu ketika di dunia mencuri, mencuri manusia. Kan dulu kan merampok itu bukan hanya harta. Yang dirampok apa? Ya manusia. Atau dia korupsi manusia, budak. Bisa jadi. Lanjut. Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu." Pada hari kiamat kelak. Lanjut. Pada hari kiamat kelak, aku mendapati salah seorang di antara kalian datang membawa sehelai pakaian yang compang-camping di lehernya. Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku, Rasul, menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." Jadi Rasul tidak akan bisa memberi syafaat bagi para pengkhianat ketika diamanai sebuah harta untuk mengelolanya, untuk menjaganya. Rasul tidak akan menolong memberikan syafaat bagi para koruptor. Lanjut. Pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa harta yang berlimpah berupa Emas dan perak. Di mana? Di lehernya, dipikul, ya, di lehernya. Terus kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku, Rasul, menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." iya. Oleh karena itu nanti di akhirat lihat aja. Banyak orang-orang yang akan memikul aspal, memikul betoneser, mikul apa lagi? Mikul sembako. Tapi nggak ada dalilnya. Dalilnya cuma di sini ada apa? Unta, sapi,
kambing, emas, perak, manusia, kain yang berkibar-kibar. Tapi wallahu a'lam. Kan zaman sekarang kan itu zaman konteks dulu harta mungkin itu yang paling berharga. Zaman sekarang bisa jadi yang lain. Intinya itu apa yang dikorupsi dibawa di akhirat, dipikul sehingga padang mahsyar akan menjadi tontonan bagi orang-orang, yakni apa? Yang melihat para pendosa di antaranya, ya ini orang-orang yang korupsi. Ditonton banyak orang. Batal iman azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa seperti ini. Dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diampuni sebelum kematian kita. Bagaimana kalau semua ini dilakukan tapi dia bertobat dengan tobat nasuha? Kalau Allah mengampuni, selesai urusannya di akhirat. Makanya tobat itu. Dan tentu kalau hal itu berkaitan dengan harta manusia, sebagai bentuk tobatnya, maka hartanya harus dikembalikan. Ya, jangan tobat mulutnya, tapi hartanya masih digenggam, masih dinikmati, masih dipakai. Kalau sudah habis, ya sudah komitmen untuk membayarnya, walaupun sedikit-sedikit. Mau bayar ke siapa? Ya sudah, ikhlaskan, infakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga itu sebagai penebus dan hujah kita nanti di akhirat. Saya sudah tobat ya Allah. Berapa yang aku korupsi, sudah aku infakkan di jalan-Mu wahai Allah. Kenapa? Kadang yang dikorupsi bukan milik orang, milik siapa? Loh? Iya bisa jadi. Maka infakkan untuk kepentingan umat manusia. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Ya. Wallahu a'lam. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, mungkin sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang, yaitu fase yaumul hisab. Setelah yaumul mahsyar, yaumul hisab. Hari penghisaban. Ini belum hisab ini. Masih bentuk-bentuk manusia. Manusia yang sedang ngapain, bentuknya seperti apa, pakai apa, bawa apa, belum dihisab. Nanti terdiri dari beberapa unsur. Ada muhasib yang menghisab, muhasab yang dihisab, kemudian ada al-hisab, proses penghisapan, kemudian ada asy-syahadah, saksi-saksi, wal bayyin, dan juga bukti-bukti akan dihadirkan. Dan kemudian terakhir apa? Yakni penerimaan catatan amal perbuatan. Itu setelah hisab semua selesai. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sementara pertanyaan dipending dulu, disimpan. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.